Selamat siang, kembali lagi di webinar Altium. Kali ini kita akan membahas topik tentang memulai project PCB di Altium. Bersama saya Budi Wong dari PT Solid Base Teknologi selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, topik kali ini kita bawa karena ada beberapa pertanyaan dari user ya, bagaimana memulai project PCB di Altium. Tentunya ini sebagai pemula ya, karena banyak peminat yang mungkin masih kuliah atau duduk di SMK dan sebagainya, dan mereka mau membuat project PCB mereka secara instan, dan arti secara singkatnya. Oke. Nah, kali ini kita topik PCB project getting started in Altium ini memang sengaja kita buat seperti mini workshop, artinya kita akan membuat satu project dari nol. Bagaimana membuat projectnya, schematic, library, mencari library, oke. Setelah itu kita compile, kita pindahkan ke PCB, dan terakhir nanti kita compile juga di bagian PCB-nya. Oke, untuk yang pertama di sini ada 5 poin ya. Getting started in Altium untuk PCB project itu, pertama kita harus membuat PCB projectnya dulu. Setelah itu sourcing library. Yang ketiga wiring, connectivity, dan validate. Yang keempat schematic to PCB atau yang disebut dengan transferring PCB ya, dari schematic ke PCB. Yang kelima adalah design rule dan PCB routing. Oke, sebenarnya untuk detail setiap topik di sini kan ada 5 ya. Nah, hampir setiap topik itu sudah pernah kita buat webinarnya. Jadi misalkan sourcing library, bagaimana kita mencari library dan sebagainya. Terus bagaimana kita memanage, membuat library juga. Sebenarnya di webinar sebelumnya itu sudah dibahas secara mendetails. Jadi kalau misalkan bagi yang mau belajar lebih jelas bagaimana misalkan poin kedua sourcing library, ini bisa dicari atau dilihat di webinar sebelumnya, ada di YouTube channel kami di PT Solid Base Teknologi. Dan begitu juga untuk yang topik ketiga ya, wiring, connectivity, dan validate, itu juga sudah ada webinar khusus untuk ini. Bagaimana kita melakukan wiring, terus fungsi-fungsi virtual connection-nya seperti apa, seperti kita menaruh power pot, net, dan sebagainya. Itu juga sudah ada webinarnya. Dan juga jangan lupa nonton juga yang di bagian ada tips dan trik. Itu ada 2 sesi ya, webinar sebelumnya. Ada part 1 dan part 2. Nah, di bagian webinar itu dibahas lebih mendalam tentang wiring, connectivity. Oke. Nah, yang keempat schematic to PCB juga sudah pernah ada dibahas. Yang kelima pun design rule ini juga sudah pernah dibahas. Jadi di webinar sebelumnya kita sudah pernah buat design rule in Altium. Jadi setiap details poin di sini itu sudah ada webinarnya. Silakan dicari di YouTube channel jika memang mau mengetahui lebih dalam. Oke. Dan untuk PCB routing pun kita sudah pernah buat ya. Routing in Altium, essential routing ya. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat PCB project dulu yang baru. Jadi misalkan ketika kita sudah punya gambar rangkaian skematik yang sudah mau kita gambar, pertama kita buat dulu project barunya. Oke. Setelah itu pilih sebelah kiri ya, ada location, pilih local project, terus pilih project type-nya PCB. Terus bagian kolom ketiga, bagian kanan itu ada project name dan foldernya. Oke. Project name-nya boleh kita ubah sesuai dengan nama project kita.
terus location-nya kita bisa simpan sesuai lokasi yang kita mau. Setelah itu nanti kita akan membuat skematik baru, oke, dan kemudian di save semuanya. Oke, langkah kedua setelah kita membuat project, oke, setelah kita membuat skematik baru dan kita save, tentunya kita akan memerlukan komponen atau library. Jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa sourcing komponen di bagian offline komponen. Di sini ada miscellaneous devices ya, seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri ini di bagian komponen panel. Di sini kita ada 2N3904, kita bisa taruh di skematik dan dirangkai sedemikian rupa. Setelah itu dilakukan wiring connection, tinggal di place, wire, dan sebagainya. Kita bisa dengan menggunakan port, yaitu misalkan VCC atau port ground, atau dengan net label. Oke. Dan nilai komponen kita bisa ubah sesuai yang kita mau, sesuai dengan kebutuhan. Dan bila diperlukan untuk simulasi, nilai komponen nilainya, value-nya itu akan digunakan sebagai parameter untuk menentukan simulasinya, nilai komponen. Misalkan resistor 1 100K ya. Nah, itu nanti 100K ini akan dipakai oleh si Altium di SPICE simulation-nya dan di recognize sebagai nilainya adalah 100K. Oke. Ya, yang ketiga di sini wiring, connectivity, dan validate. Jadi setelah kita menaruh komponen, ya, kita misalkan kita mau menghubungkan dari titik pin komponen resistor ke kapasitor dan sebagainya, itu kita bisa melakukan namanya place wire. Kita bisa menggunakan wire, port, power port, dan lain-lain. Setelah kita gambar selesai, misalkan ya, kita lihat oh gambar sudah selesai, kita bisa validate. Nah, validate ini untuk melakukan pengecekan jikalau kita tidak sengaja melakukan kesalahan dalam peletakan komponen. Contohnya, misalkan ada power port yang tertinggal, misalkan ketika kita mau ngeklik kanan, kita klik kiri, terus kita tidak sengaja taruh satu komponen di luar dekat skematik, ya kan, di luar dari area skematik. Jadi nanti ketika kita validate, Altium akan kasih tahu, oh ini ada objek misalkan kapasitor gitu. Nah, nanti kapasitornya begitu kita lihat di panel message-nya, kita tinggal double klik, kita akan langsung dibawa, oh ini komponennya di sini, seperti itu, ya. Nah, di sini ada beberapa shortcut langsung untuk menaruh komponen, selection, wire, port, dan sebagainya. Nah, untuk yang setelah kita validate, tentunya kan kalau misalkan tidak ada error atau misalkan ada warning aja, message panel ini akan muncul. Kalau misalkan tidak ada muncul message panel, kita bisa akses ke sebelah kanan ya. Nanti ada opsi panel dan kita pilih message. Oke. Oke, yang keempat, setelah misalkan skematik sudah selesai, kita akan mau transfer ke PCB. Pertama yang harus kita pastikan adalah semua komponen yang ada di skematik itu sudah memiliki footprint. Oke, kita bisa mengeceknya dengan melalui menu Tools, Footprint Manager. Oke, nah di sini Footprint Manager kita bisa menambahkan atau mengurangi ya, atau kita mengganti footprint. Jadi misalkan tadinya komponennya misalkan resistor ya, tadinya aksial 1, kita mau ganti yang lebih besar atau ganti yang lebih kecil, itu bisa di footprint manager. Atau misalkan kalau satu komponen belum ada footprintnya, kita bisa tambahkan juga. Oke, setelah misalkan kita sudah pastikan footprintnya sudah bagus gitu ya, maksudnya sudah ada di setiap komponen, kita bisa namanya update ke PCB. Tentunya kita harus bikin dulu file new PCB-nya.
Oke. Nah, caranya kalau misalkan kita buka dari schematic, kita tinggal pilih design, update PCB. Kalau misalkan kita buka filenya adalah PCB, kita harus pilih design, import changes. Dan nanti akan keluar panel engineering change order atau lebih sering disebut sebagai ECO. Oke. Nah, dari menu di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen yang sudah kita taruh di schematic dan akan ditransfer ke PCB. Oke. Contohnya di sini ada 9 komponen ya, 9 komponen. Ada 6 nets, satu komponen kelas karena ini ada di satu schematic. Jadi kalau satu schematic akan membuat satu komponen classes. Kalau misalkan kita punya dua schematic akan membuat dua komponen classes. Begitu juga dengan room. Kalau misalkan kita ada dua schematic akan terbentuk dua room, ya. Nah, masing-masing komponen yang ada berada di schematic 1 akan berada di room 1. Nah, nanti ada komponen lain yang ada di schematic 2 otomatis akan ada di room 2. Itu hanya pengelompokannya aja. Oke? Nah, setelah kita transfer desainnya dari schematic ke PCB, setelah itu nanti kita arrange peletakan komponen dan sebagainya. Ya, setelah itu nanti kita akan melakukan namanya design rule setting. Design rule setting ini juga untuk lebih jelasnya, detailsnya itu sudah ada di webinar sebelumnya. Mungkin untuk yang ingin belajar lebih mendalam tentang design rule bisa ditonton lagi webinar replaynya atau bisa ke website Altium juga, di bagian dokumentasi itu banyak tentang design rule. Oke. Nah, di sini design rule bisa kita buat spesifik untuk sebuah objek atau net atau dan sebagainya. Contohnya misalkan kita untuk net VCC kita mau jalur tracknya lebih besar. Nah, nanti kita bisa tentukan misalkan track width untuk VCC misalkan defaultnya Altium kan 10 mil ya. Misalkan kita mau bikin 2 kali lipat jadi 20 mil. Kita bisa buat rule baru. Nah, nanti langsung di-apply ke net tersebut, ke VCC. Setelah itu nanti kita melakukan namanya routing. Oke. Setelah kita routing, di sini routing ini ada beberapa tipe ya, dan ini juga sebelumnya sudah ada di webinar sebelumnya, sudah dibahas. Oke, ada interactive routing, active route, terus ini untuk single net routing ya. Nah, kalau untuk differential pair juga ada interactive differential pair. Terus ada bus routing juga ada, kita bisa pilih interactive multi routing. Terus kita bisa membuat namanya interactive length tuning. Jadi kita misalkan mau membatasi tracknya itu panjangnya sekian dan sebagainya, itu kita bisa pakai fitur-fitur di sini. Oke, saatnya kita langsung mempraktekannya ya, demo di sini. Saya akan siapkan dulu software Altium-nya. Oke, sekarang saya sudah buka Altium saya. Sekarang saya di sini kita pakai ya, saya pakai Altium Designer Professional Version ada di versi 23.7.1. Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah kita akan membuat project baru, yaitu kita tinggal klik File New Project. Oke, nah di sini seperti yang tadi saya sebutkan ya, di sini kita bisa ubah, misalkan saya taruh di folder sini, saya ganti namanya jadi multi vibrator misalkan, atau rangkaian flip flop ya. Nah, jangan lupa di sini kita pilih local project. Local project artinya kita simpan filenya ada di hard disk kita, ada di komputer kita. Oke. Terus projectnya kita bisa ganti nama sesuai kebutuhan dan foldernya juga. Oke, setelah itu kita
lihat di sini akan terbentuk satu file bernama multivibrator.prj PCB ya. Setelah itu kita bisa klik kanan di sini, add new to project atau schematic, atau sebenarnya bisa kita pilih di sini file new schematic, itu sama juga. Oke, ya. Nah di sini, oke, untuk yang title blocknya ini sudah saya custom ya. Jadi di webinar sebelumnya sudah ada bagaimana mengcustom title block. Nah sekarang saya akan menggambar atau membuat rangkaian flip-flop atau multivibrator ini. Oke, pertama saya akan mencari komponen. Komponen itu bisa diambil di panel di sini, atau misalkan kalau misalkan kita tidak ketemu panel komponen, kita bisa pilih ke sini di kanan paling bawah. Di sini ada nama komponen. Oke. Nah, pertama misalkan nih saya mau ambil transistor 2N3904. Saya bisa double klik atau drag ya, bisa di double klik atau di drag ya. Nah, kan saya taruh di sini. Oke, yang kedua misalkan saya flip, bisa di X atau Y. Klik kanan jangan lupa. Misalkan nih saya taruh agak ke tengah ya. Oke, selanjutnya saya misalkan cari komponen resistor. Oke, bisa pilih resistor 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Tergantung kebutuhan ya. Nah, ini bedanya resistor 1 dan 2, misalkan contohnya di sini adalah beda footprint. Jadi satu footprintnya yang ini adalah aksial 04, yang ini aksial 03. Jadi yang ini lebih kecil, yang resistor 2 ini lebih besar. Oke, saya coba resistor 1, saya double klik. Oke, ini bisa saya rotate ya. Oke, saya tekan tab, misalkan saya ganti namanya jadi R1. Nah, misalkan saya taruh di sini aja. 1. Ketika saya klik tambah taruh R1, otomatis selanjutnya akan menjadi R2, dan selanjutnya lagi akan menjadi R3 dan seterusnya. Oke. Terus setelah itu saya perlu cari komponen kapasitor. Nah, kapasitor juga silahkan ya, boleh pilih yang mana aja. Oke, misalkan saya pakai komponen yang agak besar-besar dulu di sini. Saya double klik, saya tekan tab, misalkan saya bisa ganti nama C1. Terus di sini kalau ada nilai kita bisa ganti nilai ya. Misalkan 10 nanofarad misalkan seperti itu. Satu saya taruh di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan konektivitas di sini. Saya klik wire ya, place wire di sini. Dari shortcut tinggal diklik aja. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau geser komponen, kita bisa langsung di drag aja ya. Seperti ini. Oke. Misalkan saya mau buat lebih rapat. Ini sebagai contoh. Oh, ini wire-nya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya misalkan
kalau di contoh yang tadi ya, di presentation, kita ada taruh namanya simulation source. Oke. Nah, karena saya mungkin tidak mau taruh simulation source, ya ini sebenarnya bisa aja ya. Kita bisa taruh VCC atau dan sebagainya. Oke, sebagai penggantinya saya akan menaruh satu konektor 2 pin. Saya cari yang header 2 ya. Oke, ini ada header 2. Saya double klik. Misalkan saya taruh di sini. Oke, untuk menghubungkan header 2 dengan wire, kita maaf, dengan komponen di sini, kita bisa menggunakan langsung konektivitas seperti ini. Ya, kita bisa seperti ini. Atau kita pakai VCC atau ground. Oke. Yang pertama misalkan ini ground, saya klik di sini, saya klik di sini. Oke. Saya bisa tekan tab, diganti ya. Jadi misalkan di sini jadi bar. Terus ini jadi misalkan VCC. Nah, saya rotate. Saya taruh di sini. Oke. Jangan lupa di save ya. Schematic misalkan flip flop, misalkan saya ganti nama seperti ini. Oke, dan untuk memberi nama net, kita bisa place, ada net label di sini. Oke. Kita bisa ganti nama misalkan probe 1 atau P1. P1, P2, P3, P4. Oke. Nah, rangkaiannya sudah jadi ya. Seperti ini. Cuman di sini kita kalau perhatikan, di sini ada garis-garis merah dan bisa dipastikan penyebabnya itu adalah karena komponennya namanya masih tanda tanya. Q question mark. Sama seperti ini, P tanda tanya. Nah, di sini kalau kita mau ubah manual, itu mungkin akan memakan waktu kalau kita menggambar skematik yang sangat besar ya, yang banyak komponen. Di sini kita bisa pakai namanya annotation dari Altium. Nah, ini juga sudah pernah dibahas di tips dan triknya Altium ya, di webinar sebelumnya. Kita bisa pilih annotate schematic quietly. Nah, ini ada 3 ya, 3 designator. Jadi 3 komponen yang memerlukan update, yaitu dari tanda tanya menjadi Q1 atau Q2 dan P1 dan P2 dan sebagainya. Oke. Proceed with changes, kita klik yes. Nah, seperti bisa kita lihat di sini P-nya header 2 otomatis menjadi P1. Di sini transistornya otomatis menjadi Q1 dan Q2. Nah, ini kenapa letaknya namanya di sini harusnya Q1 ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa jadi Q2, karena ini letaknya di sini lebih tinggi ya. Jadi order of processing itu dari kiri ke kanan ya, terus dari atas baru ke bawah seperti itu. Jadi huruf Z seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya, tahap selanjutnya di sini kita harus melakukan namanya validate. Setelah kita melakukan wiring, terus connectivity menggunakan power port dan sebagainya, atau net label, kita bisa melakukan namanya validate. Validate itu untuk melakukan pengecekan terhadap skematik kita apakah sudah sesuai, sudah benar atau belum. Oke, kita bisa langsung, jangan lupa di save dulu semua. Klik di design. Ada di project validate.
Nah, ketika kita klik project validate, di sini kalau tidak ada warning atau error, itu otomatis tidak ada message panel yang muncul. Oke, jadi di sini begitu kita buka panel di sini, ya, di sebelah kanan, terus kita pilih message. Di sini message-nya adalah compile successful, no error found. Oke, kalau misalkan saya sengaja, ini VCC-nya saya pisahkan, ya, saya pisahkan agak jauh. Oke, nah ketika ini saya save dulu, ketika saya pilih project validate, otomatis message panel akan muncul dan akan keluar di sini adalah error. Ya, net VCC has only one pin. Kita floating. Nah, kita kalau ada banyak komponen dan mungkin kita tidak tahu komponen letaknya di mana, kita bisa double klik aja di sini. Nah, otomatis Altim akan langsung membawa, ini saya tutup dulu panelnya. Otomatis Altim akan zoom ke objek tersebut dan inilah komponennya. Oke, ini saya balikkan lagi. Saya save lagi. Compile lagi coba. Nah, sekarang tidak ada warning atau error. Oke. Nah, ini fungsi dari validate. Jadi validate ini sangat penting ya sebelum kita melakukan transfer skematik ke PCB. Oke, selanjutnya setelah kita skematik sudah selesai, oke, kita pertama akan melakukan pengecekan lagi. Kita memastikan semua komponen skematik ada footprintnya, yaitu kita ke Tools Footprint Manager. Oke. Nah, biasanya di sini kita sudah bisa dilihat nih. Kalau begitu kita klik di sini, oke, ini C1. Nah, komponennya, footprintnya itu adalah RAD03, yang C2 juga sama. Nah, ini yang P1 adalah header HDR 1x2 ya. Terus ini yang transistor, resistor, dan sebagainya. Oke, nah kalau misalkan kita sudah lihat di sini, di kolom current footprint sudah ada footprintnya dan kita bisa lihat di sini, berarti bisa dipastikan komponen kita sudah ada footprintnya semua. Nah, di footprint manager ini kita bisa add ya, kita bisa tambahkan footprint yang kita mau. Oke, misalkan kalau misalkan untuk R1 nih seperti ini, saya mau ganti. Nah, kita bisa tambah klik add di sini. Atau bisa kita remove juga, kita bisa edit, kita validate dan sebagainya. Dan di sini kita sebenarnya bisa tambahkan juga ya beberapa model ya, seperti simulation dan sebagainya. Oke, tinggal kita close dulu. Sekarang saya akan buat PCB baru ya, file new PCB. Nah, ketika kita pilih file new PCB, Altim akan membuat satu file PCB dengan default ukuran 4x6 inch. Oke. Nah, disinilah nanti komponennya akan berada ketika kita transfer dari skematik ke PCB. Nah, kalau misalkan kita buka skematik, kita bisa pilih design update PCB ya. Nah, kalau misalkan kita buka PCB, kita bisa pilih design import changes. Ya. Jangan sampai salah di sini. Oke. Nah, biasanya saya lebih senang dari skematik. Di sini saya tinggal pilih design update. Nah, ketika di project kita punya lebih dari satu PCB file, di sini akan muncul nama PCB file yang mau kita update. Jadi contoh sekarang misalkan ini ada PCB 1 ya. Jadi nanti kalau misalkan saya bikin file baru PCB 2 namanya, otomatis di sini ada pilihan dari PCB 1 dan PCB 2. Oke. Oke, ini saya save dulu. Saya save misalkan multi-flip flop misalkan ya. Oke, tinggal saya desain, update. Nah, muncullah di sini ada namanya
engineering change order atau ECO. Dari schematic ini terdapat 9 komponen, 6 nets, dan 1 komponen classes. Ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di pembahasan topik. Oke. Nah, kita tinggal kalau sudah melihat seperti ini, kita tinggal klik validate changes, execute, dan di close seperti itu. Ya. Nah, setelah itu nanti kita tinggal arrange saja komponennya. Ya, sebagus mungkin. Jadi misalkan di sini saya gridnya bisa saya ganti ya. Jadi lebih mudah. Misalkan saya ganti seperti ini. Karena ini komponennya cukup besar-besar, jadi memudahkan kita ya untuk melakukan pemindahan komponen. Oke, kita juga bisa highlight ya. Misalkan nih, kita mau tahu semua net dengan konektivitas VCC misalkan. Jadi ini bisa kita buat pengelompokan. Dalam arti kita bisa sejajarkan seperti ini. Jadi tidak, nanti tracknya biar lebih bagus. Jadi tidak berantakan ya. Ini hanya contoh aja. Nah, ini kita bisa kelompokkan seperti ini. Dan kita bisa tarik. Seperti itu. Oke, nah untuk bikin, sekarang kan posisi botnya besar ya. Sekarang kita mau buat botnya lebih kecil. Kita bisa aktifkan keyboard layer. Oke, terus kita bisa place line. Misalkan ini saya simple aja dulu ya. Buat yang sangat sederhana. Ini saya select semua. Pilih design. Board shape. Define from selected object. Nah, selesai. Oke, jangan lupa di save. Nah, setelah itu kita akan melakukan yang namanya design rule, cek sama design rule dulu, setting, kita cek dan kita melakukan namanya routing. Nah, untuk design rule kita bisa langsung ke design, di sini ada rules. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan, misalkan di Altim itu default rule-nya itu semua ada 10 mil, oke. Ya ini default rule ya, kita tidak men-setting, tapi kita bisa ubah, kita bisa tambahkan, bisa mengurangi juga. Oke, misalkan track width nih, di sini misalkan kita mau tambahkan, seperti yang tadi dicontohkan ya, VCC kita mau defaultnya 20 misalkan. Kita bisa klik kanan, new rule, ya. Di sini misalkan kita kasih nama VCC. Ini langsung diganti 20 semua. Oke. Nah, ini objeknya apa nih? Net. Oke, kita mau pilih net apa? Net VCC. Seperti itu. Jadi nanti di sini kita bisa lihat ya, rule ini hanya berlaku untuk net VCC dan track width-nya langsung 20 mil. Kita apply, misalkan kita contoh di sini. Ya. Terus di sini ada route, interactive routing. Saya klik di sini. Masih loading ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya. Ini 20 nih. 20 mil. Oke. Nah, kita coba misalkan di sini ada P1, P3 misalkan. Kita root active. Nah, bisa dilihat ya, lebih kecil ya. Nah, ini perbedaannya. Ya. Yang ini adalah 20, yang ini adalah 10.
Jadi ketika kita membuat rule baru, otomatis rule itu bisa kita apply ke objek tertentu, misalkan net, ya kan? Nah, tapi untuk yang defaultnya itu akan apply ke objek yang lainnya selain dari VCC. Seperti itu. Ya. Di sini sebenarnya di Altium itu kita juga sudah disediakan namanya auto routing ya. Tapi auto routing itu tidak banyak dipakai, terutama kita melakukan desain untuk industri. Kenapa? Karena ya eh, untuk auto routing itu memang bagus ya, maksudnya ada fiturnya, tapi itu bukan benar-benar dipakai untuk yang namanya untuk skala industri. Karena otomatis untuk desain itu lebih baik menggunakan yang namanya manual routing. Oke. Manual routing itu selalu lebih baik daripada kita melakukan namanya auto routing. Nah, misalkan di sini untuk ground saya tinggal pakai di layer yang bawah. Atau nanti bisa saya taruh polygon. Oke. Nah, sudah selesai PCB-nya ya. Jadi cukup simple. Nah, nanti dari sini setelah kita desain rule, kita ubah dan sebagainya, kita bisa melakukan namanya desain rule check. Ada diri desain rule check ini. Desain rule check ini untuk melakukan pengecekan, terutama misalkan unrouted nets, misalkan ada nets yang kita terlupa untuk melakukan namanya routingnya. Itu yang pertama. Kedua, atau rule violation yang misalkan objek-objek, beberapa objek yang misalkan objek misalkan komponen resistor atau kapasitor yang terlalu berdekatan, atau misalkan nanti tulisannya ada di atas padnya dan sebagainya. Nah, desain rule check ini terkadang juga akan membingungkan, tanda kutip ya, karena misalkan nih ada beberapa komponen default dari Altium, ketika kita melakukan desain rule check, dia memberikan error. Contohnya misalkan solder mask-nya atau screen-nya, karena ketika library di Altium itu dibuat, otomatis jaraknya misalkan kurang dari 10 mil. Sedangkan di Altium default standarnya rule-nya itu semua adalah 10 mil. Jadi otomatis akan terjadi violation. Nah, kalau misalkan sampai terjadi seperti itu, kita ada dua pilihan. Pertama, kita bisa ubah footprint-nya. Oke, jadi misalkan screening kita geser atau dan sebagainya, atau desain rule-nya aja yang kita ubah. Oke. Nah, sekarang misalkan saya akan melakukan namanya desain rule check di sini. Ini bisa dipilih dari menu tools desain rule check ya. Terus klik run desain rule check. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan. Jadi kalau kita misalkan saya double klik ya. Nah, ini di sini ada tanda misalkan kurang dari 10 mil. Jadi di Altium ada rule namanya adalah minimum solder mask sliver constraint. Jadi jarak di sini untuk yang solder mask ya itu tidak boleh di rule-nya itu tidak boleh lebih dari kurang dari 10 mil. Sedangkan di sini kurang ya. Jadi kalau kita bisa dilihat ini adalah 2,63 di sini. Nah, cara untuk solusinya pertama ya kalau untuk komponen ini mungkin kita bisa ubah komponennya, footprintnya.
Atau kalau memang footprintnya sudah benar dan tidak boleh diubah, mau nggak mau design rule-nya yang kita ubah. Oke. Nah, design rule kita bisa di sini cari minimum solder mass lever di sini. Kita pilih aja misalkan jadi 2. Kita apply. Oke. Selanjutnya kita BRC lagi ya. Nah, sudah berkurang. Yang tadi sudah tidak ada ya. Nah, yang sekarang yang baru adalah ini. Contohnya. Jadi, ini yang saya sebutkan tadi ya. Ini adalah silk screen ya, silk screen yang berwarna kuning ini dengan pad. Padnya ini yang berwarna abu-abu ya. Itu jaraknya kurang dari 10 mil, yaitu ada di 9,49 atau 48. Nah, di sini ini bukan kesalahan kita, tapi memang dari desain komponennya seperti itu. Nah, kita ada 2 pilihan. Pertama, tadi kita bisa ubah footprintnya, desainnya, atau kita ubah desain rule-nya. Oke, ini tadi message-nya ada di silk to solder mask. Oke. Silk to solder mask tadi kan 9 sekian ya. Kita taruh 9 coba. Klik apply, oke. Setelah itu kita tinggal desain rule check lagi. Nah, sekarang sudah hilang. Jadi sudah tidak ada design rule violation. Dan selanjutnya itu nanti setelah selesai, ini kita bisa PCB kita siap untuk diproduksi ya. Beberapa tips untuk design rule dan routing dan sebagainya itu ada di webinar sebelum-sebelumnya. Mungkin boleh dicek di YouTube channel PT Solid Base Technology dan bisa dilihat secara details untuk menghindari beberapa kesalahan seperti misalkan komponen yang terlalu dekat atau pad yang terlalu kecil dan sebagainya. Oke, sekian webinar kali ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom Q&A. Selanjutnya kita buka sesi Q&A beberapa menit. Setelah itu kalau sudah tidak ada pertanyaan akan kita tutup. Jika masih ada pertanyaan bisa di-emailkan ke sales@solidbasetech.com. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di webinar selanjutnya.